Sekarang saya mau ajak kita jalan-jalan sedikit ke masa lalu karena kadang untuk paham mau kemana kita harus lihat dulu dari mana kita datang. Saya mau cerita tentang telepon internet pertama nenek moyang yang tak pernah dikira. Saya bilang sama kamu kalau kita lihat sekarang internet di genggaman, video call kemana saja, pesan instan dalam sekejap, kita lupa bahwa ini semua punya akar yang panjang, tapi dari kabel-kabel tua dan suara-suara berisik. Coba bayangkan tahun 1876, Alexander Graham Bell baru saja menemukan telepon. Waktu itu orang belum kepikiran kalau suara bisa dikirim tanpa kabel. Telepon masih pakai kabel tembaga yang menghubungkan rumah ke rumah, kota ke kota. Lalu tahun 1927, 92 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 7 Januari, panggilan telepon internasional pertama terjadi dari London ke New York. Bayangkan, butuh lebih dari 5 dekade setelah telepon ditemukan untuk bisa bicara lintas benua. Dan itu pun suaranya masih sering putus-putus, tidak sejernih sekarang. Tapi dari situ segalanya dimulai. Internet dari militer jadi milik kita. Sekarang kita loncat ke tahun 1969. Di Amerika Serikat, Departemen Pertahanan punya proyek rahasia, namanya ARPANET. Tujuannya sederhana, bikin jaringan komputer yang bisa tetap nyambung meskipun ada serangan nuklir. Kalau satu titik mati, yang lain masih hidup. Tahun itu 4 universitas berhasil dihubungkan, UCLA, Stanford, UC, Santa Barbara, dan Universitas of Utah. Mereka ngirim data pertama cuma beberapa karakter, tapi itu adalah nafas pertama internet. Saya suka bayangkan di satu ruangan kecil, para ilmuwan itu mungkin tidak sadar kalau mereka sedang melahirkan sesuatu yang kelak akan mengubah seluruh peradaban. Tahun 1983, ARPANET resmi pakai protokol TCP, nama ARPANET pun berubah jadi internet. Dan sejak saat itu, dunia mulai terhubung. Telepon bertemu internet, perkawinan yang tak terduga. Nah, disinilah cerita menariknya. Dulu internet dan telepon itu hidup di dunia yang terpisah. Telepon untuk suara, internet untuk data, tapi mereka mulai kenalan di tahun 1965. Ketika dua komputer di Massachusetts dan California dihubungkan lewat saluran telepon. Waktu itu masih belum operasional dengan baik, tapi itu adalah ciuman pertama antara dua teknologi besar. Lalu di tahun 1980-an, muncullah layanan dial-up. Kita yang hidup di era 90-an mungkin ingat suara nging, crack, duar, itu suara modern yang menghubungkan komputer kita ke internet lewat jaringan telepon rumah. Dulu kalau mau internet, telepon rumah tidak bisa dipakai, jadi harus pilih bicara atau online. Tapi itu adalah momen bersejarah untuk pertama kalinya telepon yang awalnya cuma untuk bicara menjadi pintu masuk ke dunia digital. Ponsel ketika genggaman jadi jendela dunia. Sementara itu di dunia lain, ada cerita yang tidak kalah keren. 17 Oktober 1973, di sebuah jalan di New York, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper melakukan panggilan telepon seluler pertama di dunia. Dia pegang Dynatouch, ponsel sebesar lebih dari 1 kilogram, sebesar batu bata, dan cuma bisa bicara 30 menit setelah diisi daya 10 jam. Panggilan pertamanya, dia telepon lawan bisnisnya di AT&T. Saya bayangkan wajah lawannya di ujung sana, campur kaget, penasaran, dan mungkin sedikit kesal karena dikalahkan. 10 tahun kemudian, 1983, Dynatouch 8000X mulai dijual. Harganya $4.000 Amerika, sekitar 60 juta rupiah. Di masa itu, harga yang bikin kantong bolong. Iya, pastinya. Tapi perlahan ponsel mulai mengecil. Jaringan 1G muncul tahun 1979 di Jepang. Lalu 2G di tahun 90-an. Dengan SMS yang mengubah cara orang berkirim pesan. Dan ketika internet mulai masuk ke ponsel lewat WAP, lalu GPRS, lalu 3G, disitulah segalanya meledak. Pertemuan yang mengubah segalanya. Jadi saya mau bilang sama kamu, puncak dari perjalanan ini adalah ketika telepon dan internet benar-benar bersatu di satu perangkat kecil yang kita sebut smartphone. Dulu telepon cuma buat bicara, internet cuma buat data. Tapi sekarang saya bisa video call dengan keluarga di kampung sambil lihat langsung wajah mereka. Saya bisa kerja, belajar, belanja, bahkan curhat ke kamera kayak sekarang, semua lewat satu benda di genggaman. Itu adalah konvergensi yang sudah diramalkan oleh Thiel de Sola Paul, ilmuwan Amerika sejak tahun 1983. Dalam bukunya Technologies of Freedom, dia bilang suatu hari nanti batas antara telepon, radio, dan televisi akan kabur. Semua akan jadi satu. Sayangnya beliau meninggal tahun 1984, setahun sebelum ramalannya benar-benar terjadi. Beliau tidak pernah lihat smartphone pertama, tapi dia sudah melihat masa depannya.
Dari 30 menit bicara sampai dunia dalam genggaman. Jadi kalau saya merangkum cerita ini, dari telegraf 1837 ke telepon kabel 1876, ke panggilan lintas benua 1927, ke ARPANET 1969, ke panggilan seluler pertama 1973, ke internet dial-up yang berisik di tahun 90-an, sampai hari ini kita punya 5G dan smartphone yang lebih pintar dari komputer zaman dulu. Perjalanan ini panjang, butuh lebih dari 1 abad. Dan yang paling menarik buat saya, semua penemuan ini tidak berdiri sendiri. Telegraf mengajari kita tentang jaringan kabel, telepon mengajari kita tentang transmisi suara, internet mengajari kita tentang paket data, dan ponsel mengajari kita tentang mobilitas. Ketika semuanya bertemu, itulah yang kita nikmati hari ini. Kadang saya mikir, Martin Cooper waktu itu di jalan New York, pegang dinatak seberat 1 kilo, mungkin tidak pernah bayangkan kalau setengah abad kemudian, orang-orang di pelosok semuanya bisa nonton video dari Amerika lewat ponsel yang muat di satu genggaman. Dia cuma ingin bikin telepon tanpa kabel, ternyata itu adalah gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Begitu juga dengan kita, mungkin hari ini kita tidak tahu kemana teknologi akan membawa kita, tapi satu yang saya yakini, setiap langkah kecil, setiap penemuan yang tampak sederhana, punya potensi yang mengubah segalanya.